Mengugati ing papan tata cara bergodo kasikedaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakurmatan dumateng Manggolo Tata Cara. Selamat pagi Dipun pangarsani dening pagi Manggolo hari ini Bergodo Liberty berada Prajurit. di halaman Kori Kamandungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk melaporkan jalannya upacara Hari Sumpah Pemuda. Sesepuh Manggolo Tata Cara prapta ing papan tata cara. Atur pakurmatan dumateng sesepuh Manggolo. Atur palaporan Manggolo dumateng sesepuh Manggolo upacara. Tindakno. Ngibaraken bandera kula klapa kairing kumandhangi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para tamu kasuwun sumeneng sawetawis.
sesudah pengibaran bendera yang dikomandani oleh beliau Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtiah. Ngeningaken cipta dipun pangersani sesepuh Manggolo. Ngeningaken cipta kawiwitan. Rampung. Pamausing tek Pancasila dening sesepuh Manggolo dipun tirokaken dening sadaya pandherek tata cara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pamausing tek pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saha tek
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didarang oleh keinginan luhur, maka supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 yang barusan disampaikan oleh beliau Gusti Kanjeng Ratu Kus Indria. Para tamu kasuwun lenggah wonten papan sakawit. Pamaosing teks Sumpah Pemuda.
bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tangga poro sesepuh Manggolo bergodo lerem sahono. Lerem sahono. Sesepuh Manggolo. Tanggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat PJ Wali Kota Surakarta atau yang mewakili serta pejabat Pemkot Surakarta. Yang saya hormati Komandan Korem 074 Laras Tratama beserta jajarannya, Komandan Kodim 0735 beserta jajarannya, dan Tim Pasar Kliwon, Kapolsek Pasar Kliwon, Camat Pasar Kliwon, dan Pusditop Surakarta. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini tanggal 28 Oktober 2004 kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memberikan penghormatan kepada leluhur bangsa yang dengan tulus ikhlas membentuk sebuah negara berdaulat didukung sepenuhnya oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di tempat ini, di Keraton Mataram Surakarta yang dulu juga berdaulat sebagai sebuah negara dengan dilandasi oleh rasa kebangsaan yang kuat, telah mendeklarasikan dukungan penuh dan berdiri di belakang NKRI yang terkenal dengan maklumat Pakubono 12 pada tanggal 1 September 1945. Hadirin yang saya hormati, Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat adalah penerus kerajaan Majapahit yang berfase dengan kerajaan Demak Bintoro, Pajang, Mataram, Kutha Gede, Pleret, Kartosuro, dan Mataram Surakarta. Dalam catatan sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa peran Pakubono ke-10, Keraton Mataram Surakarta Hadiningrat telah melakukan perjalanan keliling pelosok negeri Nusantara mulai dari Ende sampai Nias untuk mengajak elemen bangsa membentuk semangat dan suasana baru, menyatukan berbagai perbedaan yang bertujuan mewujudkan bangsa Nusantara yang lebih mapan dan sejahtera. Upaya beliau tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk fisik yang menyatukan tanah dan air dari seluruh Nusantara yang kemudian menjadi tugu lilin, yang seterusnya menjadi tanda kebersamaan pemuda dan pemudi seantero negeri. Pakubono ke-10 juga melakukan komunikasi dengan beberapa kerajaan di berbagai belahan dunia. Sejarah telah membuktikan bahwa Pakubono ke-10
adalah pemilik pertama Mercedes-Benz di Asia, yang ternyata beliau juga menjadi pemegang saham pabrik Mercedes-Benz tersebut. Pakubono ke-10 juga melakukan diplomasi dengan negara Turki Utsmaniyah yang bertujuan untuk membantu dinasti Saud di Arab Saudi. Sebagai sosok raja yang wicaksana, beliau juga terus menjaga tegak berdirinya Gulo Klopo Dwiwarno Merah Putih sebagai bendera resmi negari Surakarta, yang juga menjadi pengikat simbol nagari Surakarta pada simbol Keraton Surakarta dalam Radio Laksono. Demikian juga ketika Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah bagian dari puncak keberhasilan diplomasi kultural Pakubono X ke seluruh Nusantara, sehingga akhirnya disepakati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dengan semangat itulah peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2024 di tempat ini diadakan untuk sejenak introspeksi masa lalu leluhur kita yang berkeinginan membentuk semangat baru yang dibingkai dirajut menggunakan simbol Gulo Klopo Sang Dwiwarno Merah Putih, bertujuan untuk menuju era baru dengan harapan dan semangat baru, keluar dari bayang-bayang kekuatan lain yang berusaha mendominasi kekuasaan negeri Nusantara ini. Kita lihat ke belakang, Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, beliau telah mengusir penjajah Belanda ke Batavia pada abad ke-16. Juga Sinuwun Pakubono ke-6, beliau membantu pergerakan atau perjuangan Pangeran Diponegoro untuk juga akhirnya beliau ditangkap berdua dan dibuang ke Maluku. Pemberian gelar kepada beliau Pakubono ke-10, juga Pakubono ke-6 dan Sinuwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo membuktikan bahwa upaya dan perjuangan beliau tidak pernah diragukan lagi, dan saatnya dengan semangat persatuan dan kebersamaan baru dalam naungan Gulo Klopo Sang Dwiwarno Merah Putih, kita songsong masa ini dan masa depan. Semoga dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak baru dimulainya penyatuan kembali elemen-elemen bangsa menjadi tetap utuh di bawah naungan NKRI. Semoga Tuhan membimbing dan semua memberikan berkah dan lindungan kepada kita, pemimpin-pemimpin yang amanah juga kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memandangaken lagu Bangun Pemudi Pemuda. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap urusan, menjadi tanggunganmu terhadap urusan. Pamausing pandonga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan rahmat-Mu ya Allah, kami mengungkapkan rasa syukur atas limpahan kasih sayang dan fadilah-Mu. Engkau titahkan di bumi ini para pemuda pelopor pengukir sejarah dalam untaian perjalanan bangsa kami, mengumandangkan dengan lantang gagah berani Sumpah Pemuda 1928. Tekad yang menguatkan perjuangan bangsa kami. Engkau telah anugerahkan kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan melampaui masanya. Sumpah mereka mampu memperkokoh persatuan di atas keberagaman hingga rahmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berhimpun dengan hati dan bersih, penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, menghadirkan keteladanan mulia generasi Sumpah Pemuda untuk kami ijawantahkan menjadi spirit membangun generasi muda yang cerdas, kompeten, berdaya saing, berkarakter, berakhlak mulia dan berkeberadaan, untuk menjemput pencapaian prestasi-prestasi berdaya guna bagi kesejahteraan Indonesia Raya dan alam semesta. Ya Allah, ya Rahim, anugerahkan kepada kami cahaya kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat dengan jelas memilih cara-cara terbaik dan mewujudkan kebaikan-kebaikan kepemudaan Indonesia